Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 3 akan membahas mengenai hukum Islam dan perbedaan mazhab. Pengertian hukum Islam. Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Sebagai agama terakhir, Islam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada pemeluknya berupa seperangkat aturan agar kehidupan mereka dapat berjalan dengan baik, sehingga pada gilirannya bisa melahirkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aturan-aturan itulah yang kemudian disebut dengan hukum Islam atau Islamic Law. Dalam hasanah pemikiran hukum Islam, untuk menyebut segala aturan yang terlahir dari Islam, umat Islam tidak hanya menamainya dengan hukum Islam. Ada istilah-istilah lain yang secara konseptual maknanya sangat berdekatan dan bahkan terkadang sulit untuk dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Istilah-istilah tersebut adalah syariah dan fikih. Penggunaan istilah syariah dan fikih banyak dijumpai dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Salah satunya bisa dilihat pada Quran surat Al-Jathiyah ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Aspek syariat dan fikih. Rumusan berupa nas-nas atau teks yang terhimpun dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Fikih berupa pemikiran para ulama sebagai hasil penafsiran dan penjabaran atas syariah. Sifat dasar syariat fundamental, global, absolut, dan tidak berubah. Fikih instrumental, terinci, relatif, dan selalu berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Ruang lingkup mencakup semua persoalan agama, baik yang berhubungan dengan keyakinan, akhlak, atau hal-hal praktis seputar tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikih hanya mencakup persoalan ibadah kepada Allah dan muamalah dengan sesama manusia. Keragaman syariat hanya satu dalam bentuk nas Al-Quran dan hadis Nabi. Fikih terdiri dari banyak ragam sejalan dengan banyaknya ulama fikih yang merumuskannya, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Materi yang kedua yaitu adalah sumber hukum Islam, di mana sumber hukum Islam terbagi atas menjadi 3 bagian. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Al-Quran secara etimologis, menurut Imam Syaukani, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Menurut Khalaf, komposisi Al-Quran yang berbicara mengenai tema hukum lebih jauh sedikit dibanding dengan tema akhlak, akidah, atau sejarah sekalipun. Dari total 6.360 ayat pada Al-Quran, hanya 368 ayat yang secara langsung berbicara tentang masalah hukum. Jumlah tersebut setara dengan kurang lebih 6% dari jumlah ayat Al-Quran. Adapun distribusi ayat-ayat tersebut, yaitu yang pertama ada aspek ibadah mahdoh, yaitu melibatkan bab sholat, puasa, zakat, dan haji dengan jumlah ayat itu 140. Lalu yang kedua ada aspek keluarga yang meliputi perkawinan, perceraian, dan mawaris, melibatkan 70 ayat di Al-Quran. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi mengenai perdagangan, sewa menyewa, kontrak, dan utang piutang, yaitu ada 70 ayat di Al-Quran.
Yang keempat yaitu aspek pidana, meliputi tentang kriminal dan norma hukum lainnya, yaitu ada 30 ayat pada Al-Quran. Lalu yang kelima ada qada atau persaksian dan sumpah dalam proses peradilan. Dalam Al-Quran terdapat 13 ayat. Yang keenam, aspek politik, yaitu hak-hak warga negara dan hubungan pemerintah dengan warganya. Ada 10 ayat di Al-Quran. Yang ketujuh ada hubungan sosial atau interaksi umat Islam dengan non-Islam dan hubungan antara negara Islam dengan non-Islam. Di dalam Al-Quran terdapat 25 ayat. Yang terakhir yaitu hubungan sosial antara orang kaya dengan orang miskin, jaminan negara terhadap orang miskin, yaitu pada Al-Quran terdapat 10 ayat. Dengan memperhatikan distribusi di atas, diketahui bahwa jumlah ayat yang memberikan landasan hukum yaitu sangatlah terbatas, dan hal ini tidak bisa dipastikan tidak sebanding dengan banyaknya persoalan umat Islam yang semakin hari semakin bertambah seiring dengan persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Selanjutnya yaitu ada hadis. Di sini hadis secara etimologis artinya adalah perkataan. Dilihat dari sisi historis, keberadaan hadis berbeda dengan keberadaan Al-Quran. Al-Quran telah dimulai penulisannya sejak zaman Nabi SAW, namun baru dikodifikasi atau dikumpulkan menjadi mushaf yang utuh pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi hadis tidak demikian halnya, ia baru ditulis pada zaman Khalifah Umar bin Al-Aziz pada dinasti Umayyah. Hubungan antara hadis dengan Al-Quran adalah sebagai penjelas dan penafsir dari Al-Quran. Syekh Maliki menjelaskan bahwa hadis mempunyai peranan sebagai bayan atau penjelas terhadap kandungan Al-Quran. Karena itu bagi umat Islam, keberadaan hadis dalam proses penetapan hukum tidak bisa diabaikan, karena ia menjadi penjelas manakala Al-Quran belum secara tegas dan rinci memberikan landasan hukum. Namun demikian tidak semua hadis dapat serta menjadi landasan hukum. Ada hadis yang layak dijadikan landasan hukum dan ada yang tidak. Semua bergantung kualitas hadis tersebut. Yang terakhir adalah ijtihad. Ijtihad merupakan aktivitas yang sungguh-sungguh dari seorang ulama dalam menggali hukum yang masih bersifat global, yang terdapat dalam hukum syariah. Mengingat bahwa setiap ulama mempunyai latar belakang dan kemampuan yang berbeda, maka potensi perbedaan hasil ijtihad antara satu yang dengan lainnya yaitu sangat besar. Karena itu hasil dari setiap ijtihad adalah bersifat zoni atau dugaan kuat. Ia bersifat relatif yang masih memungkinkan untuk dilakukan interpretasi ulang apabila situasi dan kondisinya berubah. Dengan demikian, hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid tidak mutlak kebenarannya. Oleh karenanya, tidak jarang kita temukan suatu produk ijtihad berbeda dengan produk ijtihad yang lain. Mazhab fikih. Dalam pengertian sederhana, mazhab dapat diartikan dengan aliran. Sementara itu, dalam kamus fikih Qol-Aji menyatakan bahwa mazhab adalah metode tertentu dalam menggali hukum syariah yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang bersifat kasuistik. Oleh karena itu, banyak ahli fikih yang memiliki metode penggalian hukum yang berbeda dan menyebabkan munculnya beragam mazhab fikih. Contohnya, Abu Zahra menulis buku yang berjudul Sejarah Aliran-Aliran Islam, Aliran Politik dan Akidah serta Sejarah Fikih Islam. Mazhab dikelompokkan menjadi mazhab akidah, politik, fikih, dan qiraah. Ulama telah membagi nas-nas syariah menjadi dua, yakni qot'i artinya mutlak, absolut, dan bebas dari penafsiran, dan zani artinya interpretatif dan mungkin ditafsirkan. Ditinjau dari sisi kemampuan memahami ajaran Islam, umat Islam terbagi dalam beberapa tingkatan, mulai dari yang awam sampai pada tingkatan mujtahid. Apabila menghadapi permasalahan, menjadi pilihan yang bijaksana bagi kelompok awam untuk mengikuti para mujtahid yang berkompeten merumuskan hukum Islam, karena hukum yang dihasilkan oleh para mujtahid sudah melalui pertimbangan yang matang dengan merujuk kepada Al-Quran serta hadis. Ragam mazhab fikih, yang pertama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan mazhab tertua yang didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling dominan di dunia Islam dengan pengikut sekitar 45%. Karakteristik yang paling menonjol dari mazhab ini adalah penggunaan rasio yang dominan.
Banyak hukum yang dihasilkan oleh mazhab ini bersifat rasional. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik, seorang ulama yang lahir dan besar di kota Madinah. Imam Malik merupakan imam yang terkemuka di bidang fikih serta hadis. Selama masa menuntut ilmu, Imam Malik belajar kepada ulama-ulama Madinah. Awal mulanya, mazhab Maliki tersebar di Madinah. Mazhab ini diperkirakan dianut oleh sekitar 15% umat muslim di dunia. Mazhab Maliki cenderung tradisional. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan kota Hijaz atau Makkah dan Madinah, di mana Imam Malik menghabiskan sebagian besar masa hidupnya. Tradisi keberagaman yang diwarisi sejak zaman Nabi masih terjaga dengan baik oleh masyarakat Madinah. Mazhab Imam Syafi'i. Mazhab ini dibangun oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah yang bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Guru pertama kali Imam Syafi'i ialah Muslim bin Khalid, yaitu seorang mufti di Mekah. Imam Syafi'i sendiri telah menghafal Al-Quran di usianya 9 tahun. Setelah menghafal Al-Quran, ia melanjutkan untuk mempelajari bahasa dan sastra, kemudian mempelajari hadis dan fiqih. Imam Syafi'i sendiri sering berpindah tempat. Saat remaja ia berada di Mekah, dan saat dewasa ia berada di Irak, dan selanjutnya dia berada di Mesir sampai ia wafat. Saat di Irak, Imam Syafi'i banyak mengeluarkan fatwa keagamaan yang disebut qaul qadim, yaitu pendapat lama, dan pada saat di Mekah, fatwa yang dikeluarkan yaitu bernama qaul jadid, yaitu pendapat baru. Mazhab Imam Syafi'i sering dianggap sebagai mazhab tengah, yaitu yang tidak terlalu rasional seperti mazhab Hanafi dan juga tidak terlalu tradisional seperti mazhab Maliki. Keistimewaan Imam Syafi'i dibandingkan dengan imam mujtahid lainnya adalah karena beliau orang pertama yang menciptakan usul fikih di karyanya Ar-Rosalah yang merujuk pada Al-Um. Nah, untuk mazhab Syafi'i sendiri diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu mazhab Imam Hanbali. Mazhab ini dibangun oleh Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Az-Zahili Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Nah, Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang paling sering berkunjung di berbagai negara untuk mencari ilmu. Salah satunya yaitu Yaman, Syria, dan lain sebagainya. Nah, ia sendiri menghimpun sejumlah 40.000 hadis dalam kitab Musnadnya. Mazhab Ahmad bin Hanbal sendiri dikembangkan oleh beberapa para ulama. Salah satunya yaitu Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani yang terkenal dengan nama Al-Adsan. Nah, mazhab Hanbali awal berkembang di Baghdad, Irak, dan Mesir. Kemudian pada abad ke-12 berkembang di Arab Saudi pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz Asy-Syuudi. Nah, saat ini mazhab Imam Hanbali resmi digunakan di Arab Saudi. Mengarifi perbedaan mazhab. Pada saat ini, perbedaan pandangan dan mazhab kerap kali memunculkan perselisihan di antara kalangan umat Islam. Nah, cara untuk menyikapinya sendiri adalah membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, iman, amal, dan akhlak yang profesional, memahami ikhtilaf yaitu perbedaan dengan benar, dan mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalilnya. Serta masih banyak lagi berbagai macam cara yang baik untuk menyikapinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai akomodasi kearifan lokal dalam hukum Islam.
Akomodasi kearifan lokal dalam hukum Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu uruf dalam bingkai hukum Islam. Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu faktor utama pembeda antara Islam dengan agama samawi lainnya. Hal ini berbeda dengan agama Yahudi yang hanya diperuntukkan kepada kaum Nabi Musa. Demikian juga agama Nasrani untuk kaum Nabi Isa. Kedatangan Islam di Jazirah Arab sesungguhnya bukan datang dalam ruang hampa. Artinya, ketika Islam diturunkan, masyarakat Arab sebagian awal penerima ajaran agama kala itu telah memiliki budaya dan adat istiadatnya sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis ini secara tegas memberikan pesan bahwa kehadiran Rasulullah SAW dalam masyarakat awal tidak untuk menghilangkan perilaku dan tradisi masyarakat Arab secara keseluruhan, tetapi mencoba menyempurnakan yang kurang baik yang terjadi dalam diri mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa budaya masyarakat Arab dan ajaran Islam berpadu sedemikian rupa di kawasan Timur Tengah sehingga kadang-kadang orang sulit membedakan mana nilai Islam dan mana yang simbol budaya Arab. Sehingga beliau mampu mengemas tradisi-tradisi Arab untuk mengembangkan Islam. Kebijakan-kebijakan Nabi SAW yang berkaitan dengan akomodasi tradisi di sebagian masyarakat Arab kala itu banyak terekam dalam hadis-hadis. Yang kedua adalah menyandingkan hukum Islam dengan tradisi lokal. Sebelum telah dijelaskan bahwa Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab dengan semua kebiasaan dan tradisi yang telah berlaku sebelum datangnya Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa misi Islam pun diutus menghapus yang sudah ada kemudian menciptakan semua menjadi baru. Fakta sejarah inilah yang mengilhami para pejuang Islam generasi awal ketika menyebar Islam di Nusantara. Para wali songo misalnya, mereka mendakwa Islam di tanah Jawa dengan cara-cara yang begitu akomodatif dengan budaya Jawa. Mereka mampu memadukan antara ajaran Islam dengan budaya dan tradisional masyarakat Jawa yang sebelumnya sangat kental dengan pengaruh Hindu dan Buddha. Hadis tersebut oleh para ahli usul fiqh dipahami bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis di atas menjadi bahan pertimbangan para ahli hukum Islam membuat kaidah hukum yang akomodatif terhadap budaya dan tradisi masyarakat. Salah satu tokoh fikih yang menerapkan kaidah ini adalah Imam Malik. Dia dalam salah satu prinsip yang dikembangkan menjadi tradisi masyarakat Madinah, menjadi kaidah hukum. Sementara Qaul Hadim adalah pendapat Imam Syafi'i setelah berpindah ke Mesir. Perubahan pemikiran yang dialami oleh Imam Syafi'i menunjukkan bahwa situasi dan kondisi berbeda yang dialami dianggap perlu untuk merumuskan hukum yang berbeda. Apa yang ditunjukkan oleh dua tokoh fikih terkemuka di atas menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ajaran agama tidak bisa mengabaikan proses-proses sosial, politik, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Kesimpulan ini setidaknya dapat memberikan jawaban terhadap kelompok Muslim Puritan yang selalu ingin mengembalikan perilaku beragama seperti yang diperlihatkan oleh masyarakat Muslim Arab pada generasi awal, tanpa perlu memilah mana yang menjadi bagian inti Islam dan mana yang menjadi budaya.